Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada M. Dafa Wardana, lalu Ilham Sodik Muarif Billah, Aryan Dinanda Pramadani, Razan Iqbar Hamdani, dan Revaldi Rahmat Mulia. Di sini terdapat gambaran kami presentasi nanti. Jadi pada presentasi kali ini ketentuannya yaitu kan satu praktikum atau satu materi itu semua anggota harus ikut andil di dalamnya. Jadi kami membaginya itu seperti ini. Jadi nanti ada yang yang menjelaskan mengenai demo program, lalu menjelaskan shortcode dan kesimpulan. Seperti itu. Nanti praktikum 1 sampai 7 ini kita acak. Oke, langsung saja ke ke praktikum yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan demo dan source code nomor 1. Jadi perintah pada praktikum yang pertama yaitu menuliskan metode insert untuk menyimpan elemen array secara berurutan. Oke, langsung saja kita run. Jadi di sini elemen yang kita inputkan adalah 66. Jadi array yang awal adalah seperti ini, yang jumlahnya 7 elemen. Di sini kita inputkan elemen baru dengan value 66, maka hasil array akhirnya seperti ini. Untuk source code-nya saya jelaskan di sini. Nah, di sini terdapat metode insert. Metode insert ini digunakan untuk memasukkan data. Di sini dalam metode insert juga terdapat while perkondisian. Di sini terdapat untuk menentukan posisi yang akan diinputkan, lalu di sini untuk menggeser value yang lebih besar. Jadi value di atasnya 77 sampai 81 ini nantinya akan digeser. Selanjutnya jika sudah tergeser, maka posisi untuk indeks untuk elemen yang ke 66 ini kan otomatis kosong, maka bisa dimasuki. Untuk memasukinya kita assign seperti ini. Mungkin untuk nomor 1 cukup sekian. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Dafa Wardana. Oke, untuk nomor 2 di sini kita disuruh untuk membuat metode binary search dari yang sebelumnya metode find. Di sini saya sudah menerapkan. Di sini sebelumnya ada output, di mana outputnya itu menampilkan angka 25 yang telah ditemukan. Di sini memakai binary search, di mana metode find dengan parameter key. Terus di sini ada pengkondisian, di sini ada while looping, terus ini ada pengkondisian, di mana jika kondisi ini nilainya true, jika key sama dengan array in, maka nilainya akan di return bahwa nilai key-nya sudah dapat. Jika ulangan ini telah selesai, maka akan dikembalikan dengan false. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Razan. Pada soal ketiga ini, tulis dan pahamilah listing program untuk menyimpan objek berikut ini. Nah, di sini outputnya dapat kita lihat data yang telah diinputkan oleh metode insert berupa data berikut ini. Lalu kita akan mencari name yang sudah ditentukan oleh search key yang lalu akan dipanggil metode find-nya. Setelah itu kita akan menghapus data yang memiliki name tersebut. Maka lalu kita akan memanggil metode delete untuk menghapusnya, lalu kita akan menampilkan kembali dengan data yang sudah ada dihapus tadi. Untuk source code-nya akan dijelaskan oleh Ilham Sodik. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Jadi di sini kita disuruh mencoba 3 kelas. Di sini ada kelas mahasiswa, data array, dan data array up. Kurang lebih di sini sama seperti yang ada di pendahuluan. Tapi yang kita simpan adalah objek, yaitu objek mahasiswa yang ada di kelas mahasiswa ini. Jadi ada name, nama, dan asal yang ada pada objek tersebut. Lalu di sini ada metode-metodenya, yaitu metode untuk mencari datanya, memasukkan datanya, delete, dan menunjukkan display datanya. Lalu di sini adalah main metodenya untuk menghasilkan outputnya tadi. Jadi kita panggil metode-metode yang sudah ada di sini, yang kelas data array, metode insert, display, lalu find untuk mencari data dari name ini. Lalu
metode delete untuk menghapus data dari inputan name yang kita masukkan di sini. Seperti itu. Ya, jadi begitu saja penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revaldi. Baiklah, untuk kesimpulan dari praktikum 1 ini ya, yaitu yang pertama tentang unordered arrays dan ordered arrays. Kesimpulannya adalah elemen pada array bersifat fix. Dalam penyimpanannya, deklarasi nilai untuk array bisa tidak urut, artinya tidak harus dari indeks ke 0. Secara umum, nilai yang tersimpan di dalam array tidaklah urut nilainya, namun kita memberikan metode untuk mengurutkan nilai-nilai tersebut. Nomor 2 yaitu tentang linear search dan binary search. Kesimpulannya adalah pencarian menggunakan linear search membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan dengan binary search yang jauh lebih cepat. Hal ini karena linear search harus mencari data satu per satu, sedangkan binary search langsung membagi data tersebut menjadi 2 dan membuang bagian yang tidak terdapat targetnya. Untuk yang nomor 3, tentang menyimpan objek atau storing objek. Kesimpulannya adalah untuk menyimpan objek hampir sama dengan penyimpanan nilai pada array. Hanya saja, kali ini menyimpan sebuah objek dan bukan hanya sekedar menyimpan data primitif. Untuk proses penyimpanan objek di dalam array memanfaatkan konstruktor dari kelas itu sendiri. Itu adalah kesimpulan dari praktikum 1. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum 2. Di praktikum 2 ini kita mengurutkan name berdasarkan metode ini. Di sini saya name ganjil metode bubble sort dan insert sort. Di sini outputnya telah bisa dilihat yang awalnya data tidak terurut, yang name-nya tidak terurut, sekarang telah terurut dengan metode bubble sort dan insert sort. Nah, mungkin itu ya untuk source code-nya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk penjelasan source code-nya di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang name ganjil, yaitu bubble source dan insertion source berdasarkan name. Untuk bubble source sendiri sama codingannya seperti yang ada di pendahuluan, sama persis, hanya saja karena kita di sini adalah berdasarkan name dari mahasiswa, yang mana mahasiswa itu merupakan suatu objek, yang mana objek itu berisi berbagai macam tipe data yang ada di dalamnya. Maka di sini kita membutuhkan suatu getter name di sini. Getter name yang akan mengembalikan nilai name yang di sini bertipe data long. Oleh karena itu, di sini perbedaannya dari codingan yang ada di pendahuluan adalah pada if di sini. Pada if kita membandingkan antara name dari mahasiswa indeks ke i dengan mahasiswa indeks setelahnya atau i plus 1 yang diambil name-nya. Kita bedakan jika ternyata ia lebih besar daripada name yang indeks setelahnya, maka akan memanggil metode swap dan menswap menswap objek dari indeks tersebut. Itu untuk yang bubble sort name. Lalu untuk selection sort yang untuk insertion sort yang name. Nah, di sini insertion sort yang name kembali lagi sama seperti yang di pendahuluan, hanya saja di sini perbedaannya adalah kita juga membandingkan name dari objek mahasiswa. Jadi kembali lagi kita menggunakan getter name. Di sini perbedaannya adalah pada while di sini. Untuk di sini di atasnya sama persis. Untuk while-nya di sini saja yang berbeda pada kondisinya di sini, di mana i sama dengan i lebih dari 0 sama, dan mahasiswa indeks i-1. I-1 berarti di sini adalah indeks ke 0 karena i di sini dideklarasikan dengan nilai 1. Kita ambil dulu name-nya. Setelah itu kita lihat apakah dia lebih besar daripada mahasiswa indeks ke 1. Yang mana juga diambil name-nya. Kita bandingkan apakah name-nya lebih besar. Kalau lebih besar, maka mahasiswa indeks
ke I. Indeks ke I di sini berarti adalah indeks ke 1 sama dengan mahasiswa indeks I-1. Berarti mahasiswa indeks ke 0. Jadi mahasiswa indeks ke 0 itu berpindah posisi di mahasiswa indeks ke I. Nah, mahasiswa indeks ke I di sini diisi dengan nilai tem. Nah, nilai tem ini adalah mahasiswa current index, di mana current index ini adalah bernilai 1. Ya, jadi current index ini sama dengan I, sudah dideklarasikan di sini. Nah, di sini temnya dia bertipe data mahasiswa. Kenapa? Karena kita di sini ingin membandingkan suatu objek, yang mana objek tersebut merupakan objek dengan bertipe data mahasiswa. Oke, itu untuk yang nomor 1. Berikutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nomor 2. Di sini perbandingannya adalah leksikografikal, jadi yang dibandingkan adalah namanya. Saya jelas. Nah, di sini pengurutan datanya berdasarkan nama ya, kan yang di string, jadi kita menggunakan metode compare to itu di sini. Jadi seperti ini hasil outputnya. Jadi yang urut adalah namanya di sini, seperti itu. Source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai source code nomor 2, yaitu mengurutkan sesuai nama menggunakan operasi insertion sort. Jadi insertion sort by name ini cara kerjanya yaitu membandingkan dua elemen data pertama, lalu mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Jadi di sini saya menggunakan looping. Di sini saya deklarasi variabel temporary, lalu sini saya assign variabel i sama dengan current. Nah, di sini terdapat perkondisian ketika i lebih besar dari 0 dan mahasiswa dengan indeks i-1. Di sini kan kita ingin mengurutkannya itu berdasarkan nama. Maka di sini kita panggil metode getNama. Di sini terdapat metode compare to. Jadi metode compare to itu digunakan untuk membandingkan dua string. Jadi yang akan kita bandingkan adalah mahasiswa dengan indeks i-1 atau sebelumnya akan kita bandingkan dengan mahasiswa setelahnya, seperti itu. Lalu jika nilainya lebih besar dari 0 atau objeknya itu lebih besar dari argumen, maka kita assign mahasiswa indeks ke i sama dengan mahasiswa indeks ke i-1 atau sebelumnya, seperti itu. I di sini melakukan decrement. Lalu di sini mahasiswa dengan indeks i kita assign dengan variabel temporary. Lalu setelah itu kita tampilkan hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti yang dijelaskan Ilham tadi, seperti ini, yaitu telah terurut berdasarkan nama. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Razan. Ya, di sini untuk kesimpulan praktikum 2 adalah sorting objek adalah algoritma untuk mengurutkan suatu objek yang telah diinput agar objek tersebut tertata secara urut yang tadinya acak. Sorting objek dapat dilakukan dengan cara yang pertama bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Bubble sort cara kerjanya yaitu dengan membandingkan dua item dan menukar elemen data yang urutannya salah. Begitu seterusnya hingga data tertata secara berurutan. Lalu selection sort cara kerjanya yaitu memilih elemen maksimal atau minimum array, lalu menempatkan elemen maksimum atau minimum pada awal atau akhir array tergantung pada urutannya secara ascending atau descending. Lalu untuk insertion sort, cara kerjanya yaitu membandingkan dua elemen data pertama, lalu mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu, dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Begitu seterusnya sampai terurut secara berurutan. Kita lanjut ke praktikum 3.
Jadi pada praktikum ketiga di sini perintahnya yaitu kita akan mengimplementasikan stack. Jadi kita akan membuat program yang outputnya akan menampilkan seperti ini. Ini adalah gambar 3.1a dan ini yang B. Oke, langsung saja saya demokan programnya. Jadi di sini ada kata yang kita masukkan adalah kasur. Setelah itu kita balik menjadi rusak seperti ini. Oke, hasilnya sesuai. Selanjutnya untuk yang 3B yaitu di sini bedanya yaitu menggunakan konsol sebagai inputannya. Jadi misalnya kita ingin membalikkan kata Nanda. Kita masukkan Nanda, kita balikkan menjadi Adnan. Lalu ada Dava, kita kebalikannya menjadi Ava seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan demo program soal nomor 1. Selanjutnya untuk shortcode soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Revaldi. Oke, untuk praktikum 3 nomor 1 di sini menggunakan source code yang sama persis seperti pendahuluan, hanya saja di sini saya menambahkan satu metode yang mana metode tersebut bernama push extract dengan parameter string. Nah, di sini apa push extract itu? Jadi di sini pertama saya mendeklarasikan dulu extract dengan tipe data char, lalu ada perulangan di sini. Perulangan selama itu dia i-nya kurang dari panjang item yang dimasukkan di metode ini, maka dia akan melakukan extract sama dengan item char at i. Jadi dia melihat huruf satu persatu dari kata yang dimasukkan di dalam metode ini. Nah, kata itu satu persatu diambil dan dimasukkan ke dalam array. Jadi misalkan satu kata soto. Nah, soto itu S dimasukkan indeks ke 0, O dimasukkan indeks 1, T dimasukkan indeks kedua, O dimasukkan indeks ketiga. Nah, setelah itu adalah inputnya soto, lalu outputnya akan menjadi otos. Nah, bagaimana caranya? Di sini menggunakan metode pop, yang mana pada stack ini dia menganut yang namanya sifat first in last out. Jadi di mana dia masuk pertama maka keluar terakhir. Di sini indeks ke-1 tadi ada indeks ke-0 adalah S, indeks 1 O, indeks ke-2 adalah T, indeks ke-3 adalah O, maka yang pertama kali keluar adalah yang indeks paling terakhir, yaitu indeks ketiga, yaitu O. Jadi dia keluarnya dari atas, jadi OTOS, jadi 3, 2, 1, 0. Itu menggunakan metode pop. Nah, setelah itu dia akan keluar dalam bentuk char atau dalam bentuk suatu huruf saja, belum menjadi kata. Oleh karena itu di sini saya tambahkan ya hasil tersebut tadi yang merupakan per huruf itu saya tambahkan ke dalam variabel value di sini yang nantinya akan menghasilkan suatu kata. Untuk selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 2 di sini kita mengimplementasi queue. Di sini kita akan memasukkan data dengan metode insert. Kita memasukkan 6 data. Nah, mengapa? Lalu karena batas queue-nya adalah 4, maka data ke-5 dan ke-6 itu akan menampilkan maaf antrian masih penuh. Lalu kita isi antriannya. Lalu ada perulangan yang mengakibatkan data akan dikeluarkan satu persatu hingga menjadi kosong. Lalu saat data kosong maka akan menampilkan antrian kosong dan menampilkan antrian tersebut menjadi kosong semua. Untuk source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dava. Untuk source code-nya agar menampilkan hasil output seperti yang dijelaskan oleh Razan. Di sini kita memakai implementasikan query. Ada 2 kelas. Di sini ada kelas query sama query. Sama persis codingannya seperti yang pendahuluan, cuman ada beberapa yang berubah. Di sini
tipe data array-nya tuh string, awalnya long. Di sini untuk insert jika full, maka akan menampilkan ini antriannya full. Terus di sini ada metode remove, sama seperti yang di pendahuluan. Dia akan dihapus, hapus datanya yang paling depan dulu, yang di front dulu. Maka akan ditampilkan index paling depan nanti kosong gitu. Terus ini untuk metode display, menampilkan datanya. Di sini ada metode isEmpty. Terus ini ada full sama Zeiss. Lanjut ke QuickApp. Di sini kita masukkan membuat objek dengan argumennya 4. Terus di sini kita memasukkan dengan metode insert, masukkan data dengan metode insert, lalu kita tampilkan. Nah, setelah itu kita tampilkan data-datanya. Nah, setelah itu di sini kita akan menghapus satu persatu dari data tersebut. Dimana kalau antrian itu masih ada atau tidak kosong, maka dia akan di remove satu persatu. Nah, akan tampilkan. Terus di sini akan ditampilkan bahwa antriannya sudah kosong. Di sini akan dicek apakah berapa orang yang, maksudnya berapa data yang masih ada tertinggal dalam antrian tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya adalah untuk tentang konsep dan implementasi stack. Jadi pada stack itu memiliki sifat yaitu yang disebut LIFO, last in, first out. Jadi pada inputan yang kita masukkan pertama adalah yang akan keluar paling terakhir gitu. Dalam pengimplementasinya seperti contoh yang di atas, huruf yang pertama kita input akan keluar di akhir gitu. Dan yang huruf terakhir yang kita input akan keluar dari awal. Jadi akan menghasilkan nama yang terbalik outputnya seperti itu. Lalu untuk konsep dan implementasi queue. Jadi dalam queue itu memiliki sifat FIFO, first in, first out. Jadi pada inputan yang pertama kita masukkan adalah data yang di depan gitu. Dan inputan yang pertama itu yang keluarnya pertama, dan inputan paling terakhir akan keluar terakhir gitu. Seperti antrian begitu. Untuk selanjutnya kita pindah ke praktikum 4. Jadi pada praktikum keempat ini saya akan membahas pada nomor 1. Oke, langsung saja kita demokan. Jadi pada hasil output pada nomor 1 yaitu di sini kita memanggil metode push yang digunakan untuk menginputkan data, kita memasukkan data, lalu kita tambah lagi sebanyak 4 data baru. Hasilnya seperti ini. Karena ini implementasi stack kan itu kan tumpukan. Jadi data yang pertama kali dimasukkan itu menjadi data yang paling bawah seperti itu. Lalu di sini saya ingin menghapus 2 data. Kalau tumpukan, maka jika kita ingin menghapus, maka 2 data yang paling atas yang akan kita hapus. Jadi untuk data yang 5 dan 6 ini akan terhapus dan tersisa hanya 4 data. Seperti itu. Untuk source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 1 ini, jadi kita mengimplementasi stack pada linked list. Jadi dengan linked list kita mengimplementasikan stack gitu. Jadi sini ada 3 kelas stack link, lalu stack link list yang berisi metode-metode, lalu main metodenya. Jadi kita mengimplementasikan stack. Jadi di sini ada metode push ya untuk memasukkan inputan dari ID dan nama barang gitu, lalu kita taruh di variabel ini. Lalu jadi setiap inputan itu akan masuk di atas stack atau atas tumbukan gitu. Jadi setiap kita input akan masuk di atasnya gitu. Lalu di sini adalah metode pop untuk mengambil data yang paling atas dari tumpukan gitu.
lalu menggesernya ke data berikutnya. Lalu di sini metode display untuk mendisplay seluruh tumpukan tadi. Lalu di sini main metodenya seperti yang outputnya yang sudah dijelaskan tadi oleh Nanda. Stack push untuk menginputkan datanya, masukkan datanya ke dalam tumpukan. Jadi data yang pertama ini akan masuk ke paling bawah, lalu berikutnya akan naik ke atasnya gitu. Nah, display akan muncul dari bawah ini. Jadi datanya ini akan masuk dari gini urutannya, atas gini, bawah gitu. Lalu jika di pop data yang diambil tadi itu adalah dua data ini. Kalau data yang terakhir di atas gitu, seperti itu. Jadi ya begitu saja penjelasannya. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah saya akan menunjukkan source code nomor 2. Oke. Untuk yang nomor 2 di sini perintahnya adalah melakukan insert, remove, dan display. Di sini ini adalah insert dua nilai dulu, lalu mendisplaynya, lalu insert semua nilai, lalu mendisplaynya. Lalu di sini saya melakukan remove 2 kali, yang mana berarti 2 nilai yang awal ini hilang. Di sini ini adalah outputnya yang sudah sama persis seperti pada modul, bisa dilihat di sini sudah sama persis. Baik, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 2, implementasi queue pada linked list. Di sini ada kelas queue dengan metode insert untuk menginsert name dan namanya. Lalu di sini ada metode remove untuk menghapus data yang sudah diinsertkan. Lalu di sini untuk mendisplay queue-nya. Lalu di sini ada queue linked list app. Di sini kita mendeklarasikan objek untuk memanggil metode insert. Kita menginsertkan 2 nama, 2 data. Kita menginsertkan 2 data, maka 2 data masuk, lalu kita tampilkan, lalu kita menginsertkan lagi 3 data. Data masuk karena queue bersifat pivot, maka yang pertama masuk akan dan juga yang pertama keluar. Nah, di sini kita akan meremove 2 kali, maka yang keluar adalah D dan D aja. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk kesimpulan pada praktikum 4 ini, yaitu linear singular list adalah single list, linked list yang pointer next pada node terakhir menunjuk ke 0. Lalu linear double linked list adalah linked list dengan menggunakan pointer di mana setiap node memiliki 3 field. Linear double list, linked list, pointer next, dan point preview-nya menunjuk ke 0. Lalu circular single linked list adalah pointer next-nya menunjuk ke diri sendiri, pointer next terakhir menunjuk ke node next terdepan. Lalu singular doubly linked list adalah linked list yang memiliki 3 field. Field 1 untuk menunjukkan pointer next, field yang satunya untuk menunjukkan pointer preview, dan field satunya untuk node yang berisi data. Dan implementasi stack pada linked list adalah menambahkan data dengan metode push dan menghapus data dengan pop. Implementasi stack dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan runtime. Dan implementasi stack pada linked list memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan memori besar karena ada pointer.
Lalu implementasi query pada linked list ialah menghindari masalah pengalokasian memori. Implementasi query pada linked list memerlukan dua petunjuk, yaitu hit yang menunjukkan posisi awal query dan tail untuk menunjuk posisi akhir query. Selanjutnya kita akan membahas praktikum 5. Oke, pada praktikum 5 ini kita disuruh untuk menampilkan output seperti yang di modul. Di sini telah ditampilkan bahwa hasilnya sama seperti modul, di mana 2 pangkat 10 hasilnya 1024, 3 pangkat 5 243, 3 pangkat 16 ini 43 juta. Nah, ini metode memakai konsep rekursi, di mana metode rekursi hampir sama seperti matchPow pada library Java. Mungkin itu saja. Selanjutnya untuk codingan akan dijelaskan oleh teman saya. Pada nomor 1 ini, di sini ada metode eksponen dengan parameter base dan XP. Di sini ada percabangan dengan kondisi XP bernilai 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika kondisi false, maka diteruskan ke else dengan mengembalikan nilai base dikali dengan kelasnya sendiri. Karena rekursi itu adalah memanggil kembali kelasnya sendiri dengan parameter base dan XP min 1. Lalu di sini ada main metodenya, kita deklarasi objek X, lalu kita tampilkan 2 pangkat 5 dengan x.exponent dengan nilai base 2 dan 10, lalu base 3 dan 5, lalu base 3 dengan 16. Maka outputnya akan sama seperti yang ada di modul. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 2 di sini kita disuruh menyelesaikan permainan menara Hanoi menggunakan recursion. Berikut demo programnya. Jadi di sini adalah menara Hanoi dengan cakram berjumlah 4 cakram. Dan akan menghasilkan 15 kali perpindahan sampai menara tersebut selesai gitu. Untuk source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini untuk yang nomor 2 yaitu menara Hanoi, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Saya akan menjelaskan sambil mendebug program saya. Di sini saya inputkan disknya 3, startnya dia mulai dari itu, dan terakhir dia tujuan akhirnya adalah tiang ketiga. Nah, di sini dia menggunakan metode pemanggilan diri sendiri, yang mana dia akan berhenti pada saat disknya sama dengan 1. Jika belum sama dengan 1, maka dia akan terus memanggil dirinya sendiri. Pertama dia akan cek apakah disknya sama dengan 1, tentu tidak, karena di sini disknya sama dengan 3. Lalu di sini ada other. Nah, other ini apa? Other ini adalah tiang pembantu, atau di sini bisa dikatakan sebagai tiang kedua. Nah, tiang kedua ini yang ada di tengah merupakan tiang pembantu yang disebut dengan other. Dia bernilai 2 karena dia merupakan tiang kedua, yang mana dia ambil dari nilai 6 kurangi start kurangi n. 6 kurangi 1 kurangi 3. Lalu pada step 1 di sini dia memanggil dirinya sendiri, yaitu tower, metode tower dengan parameternya disk-1, start, dan other. Disk-1 di sini berarti adalah bernilai 2, yaitu 3 kurang 1. Start di sini bernilai 1, dan other di sini dia menggunakan nilai 2 di sini. Lalu untuk selanjutnya dia akan mengecek apakah disknya sudah sama dengan 1, ternyata belum, maka dia akan lanjut lagi ke bawah, othernya dihitung lagi, yang tadinya bernilai 2, sekarang dia bernilai 3. Nah, setelah itu dia disknya dikurangi lagi menjadi 1, jadi sekarang nilainya disknya adalah 1, maka dicek sudah benar, dia akan mereturn nilai display, yang mana di sini display ini ya, display yang atas ini
Nah, nilai display yang tadi itu dia akan menyimpannya di dalam variabel step 1 ya. Nilai display tadi menyimpan di variabel step 1. Nah, di sini bisa dilihat sementara ini adalah displaynya yang nanti akan keluar. Pindahkan D1 dari tiang 1 ke tiang 3. Lalu turun lagi ke bawah, di sini ada variabel dis di mana dia memanggil metode display dengan parameternya dis, start, dan end. Nah, di sini maka dia dis-nya bernilai 2, start-nya 1, end-nya 2. Dia menggunakan nilai dari tadi ya, tadi yang pertama, yang mana pada saat other-nya bernilai 2. Lalu dia ke atas untuk mereturn nilainya dan menyimpan nilai tersebut di dalam variabel dis. Lalu untuk step berikutnya itu dia memanggil lagi diri sendiri dengan sama, cuman di sini bedanya adalah dis min 1, other dulu baru n ya. Di sini other dulu baru n, yang mana di sini other-nya merupakan 3. Other-nya 3 ini merupakan other yang tadi pertama kan dia bernilai 2, lalu yang kedua dia bernilai 3. Nah, di sini dia menggunakan yang kedua itu, yang mana pada saat other-nya bernilai 3 dan n-nya bernilai 2. Oke, karena dia dis sampai 1, maka dia akan naik ke atas. Ternyata dis-nya true, maka dia akan mengembalikan nilai display. Lalu dari nilai display tersebut akan disimpan ke dalam variable step 2 ini. Lalu di sini metode dari tower ini akan mengembalikan nilai step 1 ditambah dis ditambah step 2. Maka akan menghasilkan suatu rangkaian di sini, suatu saya akan terus. Nah, di sini pada tadi itu merupakan 3 langkah, yang mana pada saat di-outputkan dia akan sementara akan menghasilkan output ketiga ini. Nah, cara yang tadi itu akan terus berulang hingga dia menyelesaikan tugasnya dalam input 313. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan praktikum kelima ini. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai rekursi. Rekursi adalah suatu proses atau metode yang bisa memanggil dirinya sendiri. Contoh sederhana dari rekursi adalah menghitung nilai faktorial, perpangkatan, dan deret Fibonacci dari suatu bilangan bulat. Yang kedua mengenai implementasi rekursi untuk menyelesaikan teka-teki menara Hanoi. Jadi teka-teki menara Hanoi memiliki tujuan untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram ke tiang yang lain dengan mengikuti beberapa aturannya, yaitu jadi aturan yang pertama adalah hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Lalu yang kedua, setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut. Lalu aturan yang ketiga yaitu tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Selanjutnya mengenai merge sort. Merge sort merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan sebuah pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk mengurutkan suatu urutan data atau rangkaian data yang tidak memungkinkan bisa ditampung dalam sebuah memori dalam komputer karena jumlahnya yang tinggi dan terlalu besar. Algoritma ini pengurutannya dilakukan dengan cara memecah data, kemudian menyelesaikan setiap bagian data, kemudian data tersebut digabungkan kembali. Selanjutnya lanjut ke praktikum 6. Untuk praktikum 6 ini pada soal A kita mengimplementasikan algoritma merge sort untuk pengurutan berdasarkan NIM, cell sort berdasarkan nama, dan quick sort berdasarkan NIM. Di sini sudah ada outputnya data yang lalu di sini ada data yang sudah diurutkan menggunakan merge sort berdasarkan NIM. Lalu di
Ini sudah ada data yang diurutkan menggunakan cell sort berdasarkan nama, maka dia akan berurut namanya. Setelah itu ada data yang sudah menggunakan algoritma quicksort pada berdasarkan NIM, maka NIM-nya akan berurut. Untuk source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan source code untuk yang bagian A, yaitu saya NIM ganjil di sini berarti merge sort pengurutan berdasarkan NIM. Di sini karena mahasiswa merupakan suatu objek yang mana di dalamnya ada NIM, nama dan asal, maka di sini source code-nya sama persis seperti di pendahuluan, yaitu yang merge source itu. Jadi pada merge untuk yang berdasarkan NIM ini perbedaannya adalah di sini pada parameter ini di sini menggunakan tipe data mahasiswa untuk workspace-nya. Karena di sini kita menggunakan suatu objek bertipe data mahasiswa. Nah, lalu di sini sama pada method merge dan merge sort ini workspace-nya menggunakan mahasiswa. Lalu perbedaannya ada di sini pada if ini, di mana low ARR index ke low index, ya di sini indeks ke low index di sini dia diambil dulu NIM-nya, lalu dilihat apakah dia lebih kecil daripada ARR index ke high index, yang mana juga diambil NIM-nya. Nah, jika iya maka melakukan ini menginkrementkan workspace, lalu di-assignmentkan dengan ARR indeks ke increment dari low index. Di situ, lalu perbedaannya hanya ada di situ, untuk selebihnya sama. Lalu pada ini juga ada perbedaan di sini, yang mana workspace ini bertipe data array tipe data mahasiswa. Itu untuk yang merge. Lalu untuk selanjutnya adalah cell sort berdasarkan nama di sini. Masih sama di sini, mahasiswa merupakan objek. Nah, seperti yang tadi, sel ini menggunakan kode yang sama persis seperti di pendahuluan. Lalu perbedaannya adalah karena dia berdasarkan nama, maka di sini perbedaannya adalah variable time di sini bertipe data mahasiswa, karena kita mengurutkan berdasarkan objek yang mana akan mengambil nama dari objek tersebut. Maka pada while di sini, disinilah perbedaannya, yaitu di sini saat kondisinya in lebih dari H-1 di sini dan mahasiswa indeks in-h, dia get nama dulu ya. Jadi mahasiswa indeks in-h ini di get nama dulu, lalu di compare to time name, yang mana time name di sini sudah menyimpan nilai nama dari mahasiswa indeks out, indeks ke out. Nah, di sini Mas Sudari membandingkan di sini adalah dilihat namanya itu berdasarkan kode ASCII-nya. Ya, jadi dibandingkan antara kode ASCII kedua nama tersebut, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Jika lebih kecil dia ditaruh di sebelah kiri, jika lebih besar dia ditaruh di sebelah kanan. Nah, itu untuk yang cell sort. Lalu yang berikutnya adalah quick sort berdasarkan NIM. Nah, untuk di sini sekali lagi menggunakan kode yang sama persis seperti pada pendahuluan, hanya saja di sini perbedaannya terletak pada pada sebelah sini ya. Jadi di sini oh iya, bisa tahu mengira. Untuk selanjutnya adalah quick sort berdasarkan NIM di sini. Sekali lagi
source code-nya sama persis seperti pada pendahuluan, hanya saja perbedaannya di sini adalah pada rect quicksort ini dia memanggil dirinya sendiri, yang mana parameternya batas kiri. Lalu partisi min1, yang mana partisi ini dia memanggil metode partition it dengan parameter batas kiri, batas kanan, pivot. Nah, pada partition it ini di sini dia memanggil untuk while ini perbedaannya adalah dia mahasiswa 2 indeks ke indeks kiri, dia memanggil getter name, yang mana dilihat apakah dia kurang dari pivot. Kalau dia kurang dari pivot, maka dia plus indeks kiri. Lalu pada while kedua juga di sini dia lihat apakah mahasiswa indeks ke indeks kanan ini dia ambil name-nya, apakah dia lebih besar dari pivot. Kalau iya, maka min indeks dari indeks kanan. Ya, gitu. Lalu setelah itu dia akan turun, lalu dia melakukan swap. Di sini ya pada swap ini variable time dia bernilai tipe data mahasiswa, yang mana karena di sini kita berdasarkan objek mahasiswa. Lalu kembali lagi ke atas di sini pada rect quicksort di sini, karena di sini adalah return-nya adalah indeks kiri di sini. Jadi di sini kita membutuhkan suatu casting integer pada parameter rect quicksort di sini. Oke, itu untuk yang bagian A, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada soal yang kedua, praktikum ke-6, di sini perintahnya yaitu mengurutkan operasi merge sort berdasarkan nama, cell sort berdasarkan name, dan quicksort berdasarkan nama. Oke, langsung saja kita demokan. Jadi hasil outputnya itu seperti ini. Ini data yang sebelum diurutkan masih acak. Di sini merge sort diurutkan berdasarkan nama, oke, benar. Cell sort berdasarkan name, oke, benar, dan quicksort berdasarkan nama. Jadi ini hasil output programnya. Untuk codingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi seperti yang dijelaskan pada yang A, jadi metode algoritma yang kita gunakan sama persis seperti yang ada di pendahuluan. Jadi di sini kita hanya melakukan perubahan seperti tipe datanya yang kita gunakan yaitu mahasiswa. Lalu, nah karena name di sini yang B genap, jadi merge sort ini pengurutannya berdasarkan nama. Jadi yang dibandingkan adalah string dari nama mahasiswa. Jadi seperti yang di pendahuluan, perbedaannya hanyalah di sini. Jadi untuk mendapatkan string nama dari objek mahasiswa, kita memanggil getter name ya, dari kelas mahasiswa ini untuk mendapatkan namanya. Lalu menggunakan metode compare to itu untuk membandingkan nama-nama tersebut. Seperti itu. Lalu yang cell sort. Jadi pada cell sort ini kita pengurutannya berdasarkan name. Nah, oh ya, perbedaannya di sini. Jadi yang dibandingkan adalah name-nya. Jadi kita menggunakan metode getter name untuk mendapatkan nilai dari name mahasiswa dari kelas di sini gitu. Seperti itu. Untuk cara kerjanya sudah dijelaskan tadi. Lalu quicksort kita menggunakan nama. Nah di sini jadi kita memanggil metode getter name seperti tadi itu yang merge sort. Lalu menggunakan metode compare to untuk mengcompare, membandingkan dengan pivotnya. Jadi untuk pivot di sini kita juga kan pivotnya kan kita buat variable reference di sini kan. Jadi kita bandingkan pivot dengan memanggil metode getter name dari kelas mahasiswa dari
reference pivot tersebut seperti itu. Begitu. Jadi ya begitu untuk penjelasan source code yang B ini. Terus selanjutnya kita pindah ke kesimpulan. Oke, kesimpulan pada praktikum 6 yang kita dapat adalah algoritma shell sort adalah metode pengurutan dengan cara membandingkan dua elemen. Elemen pertama dibandingkan dengan elemen yang memiliki jarak tertentu. Perbandingan tersebut sampai semua elemen dibandingkan. Algoritma shell sort ini merupakan modifikasi dari algoritma insertion sort. Lalu partitioning atau partisi adalah konsep yang dipakai oleh metode quicksort untuk membagi data tersebut menjadi dua bagian berdasarkan nilai batas tertentu. Nilai yang lebih kecil dari nilai batas menjadi satu kelompok di sebelah kiri nilai batas tertentu tersebut, sedangkan nilai lebih besar dari batas menjadi satu kelompok di sebelah kanan batas tersebut. Batas itu biasa disebut dengan pivot. Lalu quicksort, algoritma quicksort adalah metode pengurutan yang memerlukan pivot dan partisi. Nah, pivot merupakan nilai acuan untuk dibandingkan. Dan setiap nilai yang lebih kecil dari pivot diletakkan di kiri pivot, dan sebaliknya jika nilai lebih dari pivot maka diletakkan sebelah kanannya. Sekarang kita lanjut ke praktikum 7. Untuk yang praktikum ke-7 di sini, untuk yang nomor 1 menambahkan metode pada kelas tree untuk mendapatkan value maksimum dan value minimum. Nah, di sini saya akan langsung saja menjalankan programnya. Di sini saya akan memilih di mana ketik n untuk minimum. Maka saya akan ketik n. Minimum node value adalah 10. Nah, di sini benar ya, karena di sini adalah minimumnya 10. Lalu saya akan ketikkan M, yaitu untuk maksimum. Maksimum node-nya itu adalah 97. Nah, di sini sudah benar, kalau maksimum node-nya adalah 97. Oke, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini untuk praktikum 7 nomor 1 menambahkan metode untuk mendapatkan value maksimum dan minimum. Di sini saya telah membuat metode findMax berparameter node, lalu di sini ada perulangan dengan current.rightChild tidak bernilai 0, maka current akan bernilai current rightChild, maka dia akan mencari nilai ke rightChild yang terbesar hingga mendapatkan nilai yang terbesar. Lalu tidak berbeda jauh dengan metode yang findMax. Untuk yang find minimum ini kita hanya mengganti menjadi ke left child, karena pada tree nilai yang terkecil itu berada di left child, maka dia akan mengarah ke left child perulangannya untuk mencari nilai yang paling minimum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada perintah nomor 2 praktikum ke-7 yaitu modifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak memungkinkan adanya duplikat key pada tree. Oke, langsung saja coba kita demokan. Yang pertama di sini kita ingin menampilkan tree-nya. Jadi perintahnya yaitu kan tidak boleh menginputkan atau menginsertkan data yang sama dengan salah satu data pada tree ini. Misal kita menginsertkan ini data 43 ini, kita masukkan 43 dengan data baru Nanda misal. Nah, maka akan tampil keterangan there is duplicate key. Kenapa begitu? Karena pada codingnya, nah ini kan ada 3 perkondisian. Yang pertama, jika sama dengan, lalu kurang dari, dan lebih besar. Jika sama dengan, maka akan menampilkan there is duplicate key dan akan mengembalikan nilai yang awal. Jadi misalnya kita find, kita lihat datanya. Jadi data yang
tetap ada, yaitu data awalnya. Sedangkan yaitu ini data awalnya adalah ini 43 bernama Ainun, seperti itu. Sedangkan data yang baru kita masukkan tadi kan 43 nanda itu akan ditolak atau tidak dapat dimasukkan ke dalam tree dan tampil there is duplicate key. Untuk kodenya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada praktikum 7 ini, pada nomor 2-nya disuruh modifikasi metode insert pada cast tree sehingga tidak ada duplicate key. Nah, pada codingannya di metode insert, di sini ada parameter ID sama data. Jadi di sini kita buat pengkondisian di mana jika ID yang diinputkan sama dengan current ID yang telah ada di tree app ini, maka dia akan menampilkan there is duplicate key dan tidak akan diinput atau dimasukkan pada tree-nya atau pada ini ya, pada tampilan outputnya pada tree-nya tadi, seperti yang dijelaskan oleh Nanda. Mungkin itu saja yang perlu dimodifikasi pada insert. Selanjutnya lanjut ke bagian di kesimpulan. So, jadi kesimpulannya untuk proses insert pada binary tree. Jadi insert pada binary tree itu value yang diinputkan pertama itu masuk ke root. Kemudian untuk inputan selanjutnya value-nya jika lebih kecil dari root maka akan masuk ke subtree yang kiri, dan jika lebih besar dari root akan masuk ke subtree yang kanan. Nah, proses insertnya akan begitu seterusnya, pengecekannya terhadap parent-nya. Jika lebih kecil ke kiri, jika lebih besar ke kanan. Lalu untuk proses find pada binary tree. Jadi pada find kita mengecek value-nya dari root. Jika key inputannya lebih kecil, maka pengecekannya itu perulangannya akan masuk ke subtree kiri. Dan jika inputan key-nya lebih besar, maka akan ngecek ke subtree yang bagian kanan. Dan jika tidak ketemu, maka mereturn null. Untuk proses delete pada binary tree, jadi pada binary tree proses delete-nya itu ada beberapa kasus. Yang pertama ada yang dihapus adalah leaf-nya, lalu yang dihapus itu memiliki satu child, dan maka child itu akan menggantikan parent-nya. Lalu kasus yang selanjutnya yaitu memiliki dua child. Nah, jika memiliki dua child, subtree kanan lah yang akan menggantikan parent-nya tersebut. Lalu untuk operasi traverse, proses traverse yang yaitu mengunjungi semua node dengan urutan tertentu. Seperti yang dijelaskan di pendahuluan, ada 3 jenis traverse, yaitu in order, post order, dan pre-order. Begitu saja kesimpulannya dari praktikum 7 ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.